Jumpa lagi dengan Tribun TV. Mungkin dari kalian ada yang sudah pakai CCTV, tapi mungkin juga ada yang berasa masih kurang aman karena bagaimana seandainya kalau saya punya sistem pengamanan yang lebih canggih lagi daripada sekedar kamera doang, yang bisa tahu kalau ada orang masuk, yang bisa tahu kalau ada orang yang lewat di saat yang tidak boleh orang lewat ya. Nah, itulah fungsinya sebuah alarm kit. Ya, alat yang dilengkapi dengan sensor-sensor yang luar biasa canggih ini ya. Memang tersedia juga dari Hikvision dan ini yang akan kita bahas kali ini. Oke, Hikvision. Mungkin yang satu ini emang lebih dikenal untuk CCTV ya. Bahkan banyak yang bilang dia adalah produsen CCTV yang paling besar atau terdepan di dunia ya. Bisa jadi. Beberapa jenis produk CCTV Hikvision tuh kita udah pernah review ya. Tapi sebetulnya Hikvision tuh tidak hanya CCTV doang. Dia punya banyak produk lain, misalnya sistem akses kontrol untuk pintu itu ada, sistem flow control, kemarin ada thermal imaging kamera, ada sistem parking guidance ada juga di situ, ada layar monitor TV digital signage juga ada, bahkan router kabelnya pun ada buat network ya, serta salah satu contoh produk lagi yang lainnya itu adalah ya ini sistem alarm. Ya, sistem alarm untuk keamanan dari Hikvision ini sebetulnya ada macam-macam gitu ya. Ada panic alarm yang untuk situasi darurat bisa digunakan untuk tempat di publik juga bisa gitu ya. Ada perimeter security yang untuk mencegah masuknya penyusup ke tempat-tempat yang penting ya. Ada radar untuk deteksi gerakan di area yang luas. Siapa tahu lapangan mau dipantau bisa jadi gitu ya. Ada alarm untuk peringatan kejadian bahaya tertentu, misalnya kebocoran gas atau kebakaran, banjir, segala macam dalam pabrik mungkin kayak begitu ya. Nah itu bisa ada juga. Dan ada intrusion alarm untuk penggunaan di tempat tinggal atau di perkantoran. Ya contohnya seperti yang satu ini. Ya, ini adalah DSPWA32KS. Iya, namanya agak rumit ya. AX Wireless Panel Kit ya. Kit ini berisi wireless security control panel, ada magnetic contact ya, wireless juga, ada wireless PIR atau passive infrared detector, kemudian ada wireless key fob atau remote. Iya, kayak remote buat alarm mobil gitu ya. Nah, fungsi kit ini apa aja? Secara keseluruhan ini adalah paket berisi komponen alarm, panel kontrol, dan remote untuk perlindungan terhadap intrusi atau ya masuknya orang atau siapapun secara tidak diinginkan. Kit ini bisa memberikan sinyal peringatan bila ada penyusup masuk ke area tertentu. Nah, ini ya, menarik ya. Karena dia menggunakan wireless PIR detector ya. Atau bisa juga kalau misalnya jendela kebuka ya. Itu bisa juga dengan wireless magnetic contact. Jadi ada sensor buat jendela atau buat pintu di situ. Nah, sistem alarm ini bisa ngasih notifikasi ke pengguna. Jadi ada yang buka jendela pada jam sekian, padahal nggak boleh dibuka jendelanya gitu ya misalnya. Itu bisa kasih notifikasi ke penggunanya atau adminnya mungkin ya gitu ya. Bisa pakai SMS, bisa pakai telepon. Luar biasa. Bisa pakai telepon nih. Itu kenapa saya bilang ini canggih nih. Ini lengkap banget memang ya. Nah, dia juga bisa dikombinasi dengan CCTV. Jadi CCTV-nya bisa nangkap gambarnya gitu ya pada saat ada penyusup yang masuk. Sistem ini bisa dikontrol dengan mudah untuk arm and disarm dengan remote wireless key fob itu. Oke, spesifikasi dari wireless security control panel ini dia bisa menampung hingga 32 wireless detector. Ya, mendukung koneksi ke 8 key fob dan 2 sirine. Kemudian dia punya koneksi 3G 4G. Ya, dia punya koneksi 3G 4G. Bisa Ethernet juga untuk kabel ya. Bisa Wi-Fi juga. Wi-Fi tersedia untuk 2,4 GHz. Dan dia punya konektivitas wireless 433 MHz dengan jangkauan hingga 800 meter di ruang terbuka ya. Kalau ruang tertutup ya nggak nyampe 800 meter ya. Ini mendukung IVAAS atau Intruder Verification as a Service ya, dengan dukungan koneksi ke 2 channel video dengan CCTV untuk rekaman video ke pre atau post alarm. Jadi total durasi video 7 detik. Jadi bisa kelihatan siapa yang ada alarm 7 detik sebelumnya siapa yang lewat. Itu kelihatan di situ ya. Nah, notifikasi alarm itu bisa dikirimkan melalui app di smartphone, SMS atau telepon. Ya, mendukung sampai dengan 8 nomor telepon di situ. Khusus untuk SMS dan telepon tentunya harus ada kartu SIM yang aktif terpasang ke unit ini.
Jadi ini unit sebetulnya apa? HP gitu. Menarik ya. Oke. Nah, kemudian dia juga bisa ada penjadwalan auto arm atau disarm. Jadi misalnya kita mau bilang, oke, setelah jam 8 malam di arm. Jadi si ininya hidup ya, sensor-sensornya hidup semua. Nanti jam 6 pagi berhenti gitu. Mungkin karena ada orang datang gitu ya. Jam 6 pagi sensor alarmnya berhenti. Itu bisa. Jadi ada jadwalnya ya, bisa kayak gitu. Lalu sumber daya dari DC in dan baterainya itu ada juga 4520 mAh ya. Jadi kalau listriknya padam, mati lampu, masih hidup dia sekitar 12 jam dengan baterai. Luar biasa kan? Lalu ada lagi temper detection. Jadi kalau ada mau sabotase, mau bongkar-bongkar, itu ketahuan di situ ya. Ada detektornya di situ. Kemudian dia dilengkapi dengan voice guide atau voice prompt. Jadi perangkat akan menyebutkan status kondisi perangkat saat terjadi perubahan kondisi arm, disarm, stay mode, away mode, tempered, segala macam itu dikasih tahu ya pakai voice ya. Dan ini memang cocoknya yang satu ini untuk penggunaan indoor atau mungkin semi indoor ya. Yang penting jangan yang kena itu ya hujan-hujan ya. Nah, mari kita lihat ada apa di unit ini ya. Sisi depan itu ada lampu indikator, power, fault, link, arm, disarm, alarm di situ. Sisi kanan ada tombol function, tekan 1 kali untuk add detector, tekan 2 kali untuk signal check di situ ya. Kemudian sisi bawah dan kiri itu lubang masuknya kabel. Lalu di sisi baliknya, di balik cover itu ada slot SIM card, ada temper spring, ada reset, ada mode switch, ada konektor DC in dan ada Ethernet serta baterai. Nah sekarang mari kita cek magnetic contactnya ya, spesifikasinya si DSPD1MC-WWS. Oh, ini memang harus ada penamaan yang lebih sederhana dari ini ya. Fungsinya yang satu ini adalah untuk mendeteksi apakah pintu atau jendela dalam kondisi terbuka atau tertutup. Dia menggunakan magnet, jadi ketika dua bagian alat ini ada di posisi yang dekat gitu ya, menandakan bahwa pintunya itu atau jendela itu dalam kondisi tertutup ya. Varian di paket yang satu ini tentunya menggunakan radio 433 MHz dengan jangkauan hingga 800 meter untuk area terbuka. Dan ini menggunakan baterai CR123A yang tahan sampai 2 tahun, lama juga ya. Nah, di unit ini kita bisa lihat ya, sisi depan ada lampu indikator warna merah dan hijau. Di sisi belakangnya ada temper button di sini. Nah, ini buat temper buttonnya nih ya. Nah, sekarang mari kita lihat wireless PIR detektornya ya. Alat ini gunanya untuk mengetahui adanya orang masuk ke satu area tertentu gitu ya. Ya, orang atau banyak orang bisa ya gitu ya. Dia menggunakan imaging infrared di sininya. Jadi detection range-nya sampai dengan 10 meter, angle-nya 85 derajat ya. Object speed-nya bisa dari 0,3 meter per second sampai 3 meter per second. Dia juga punya yang namanya animal immunity. Jadi gini, kalau misalnya kucing lewat atau binatang piaraan lewat itu bisa diabaikan. Bisa ya. Tapi katanya ini dia hanya akan mengabaikan sampai dengan hewan yang beratnya 24 kilo kurang lebih. Ya, jadi kalau kucing kalian overweight sampai ke 35 kilo atau 30 kilo, ya hati-hati, ini alarm akan bunyi. Varian di paket ini tentu saja menggunakan radio 433 MHz juga ya, dengan jangkauan 800 meter untuk ruang terbuka. Dia juga pakai baterai CR123 yang daya tahannya hingga 2 tahun. Dia juga punya temper detection untuk mengetahui kalau ada upaya-upaya untuk sabotase atau perusakan perangkat. Apa aja yang dari unit ini? Coba kita lihat ya. Sepintas di luar terlihat hampir tidak ada apapun kecuali LED indikator di sisi depan. Ketika cover dibuka, dari arah depan terlihat ada baterai, ada temper button, ada registration button untuk proses pairing ke control panel, ada jumper untuk high sensitivity atau low sensitivity. Jadi sensitivitasnya bisa dipilih ya, mau high atau low gitu ya. Ada LED indikator untuk signal strength juga di situ. Lalu sekarang mari kita lihat si remote-nya nih atau wireless key fob-nya nih ya. Ini lagi-lagi menggunakan radio 433 MHz dengan jangkauan sekitar 300 meter untuk daerah terbuka. Terdapat 5 tombol, ada stay arming, away arming, disarm, clear alarm, ada panic alarm. Ya, iya memang iya. Jadi bisa dipencet tergantung kita maunya jadi apa ya. Lalu ada LED indikator untuk menunjukkan apakah perintah itu sukses dikirim ke control panel. Ya, jadi kalau kita pencet, kalau sukses ada indikatornya. Kalau nggak sukses dia juga kasih tahu ya. Atau mungkin dia nggak kasih tahu ya. Ini menggunakan baterai CR2032 tentunya ya, karena tipis.
Oke, mari kita mulai setup wireless security control panelnya. Secara singkat yang perlu dilakukan adalah masang kabel Ethernet dan SIM card bila diperlukan, kemudian pasang baterai dan kabel power AC ya. Setelah itu setup bisa dilakukan dengan aplikasi Hikconnect tersedia di situs resminya Hikvision untuk Android dan iOS. Cukup dengan scan QR code dari dalam aplikasi control panel ini seharusnya udah langsung terdaftar dan konfigurasi bisa dilakukan. Bila dibutuhkan konfigurasi untuk koneksi ke Wi-Fi bisa dilakukan dari aplikasi juga. Setelah koneksi ke internet untuk kontrol panel sudah jalan, ya kita tinggal nambahin detektor-detektor ke sistem. Nah, sekarang mari kita coba nambahin detektor ke sistem. Ini bisa dilakukan dengan scan QR code seperti ketika daftarin kontrol panelnya ke Hikconnect tadi ya. Atau bisa juga dengan mengakses mode Add Detector dari kontrol panel. Itu juga bisa dengan menekan satu kali function button. Untuk wireless PIR detector, mendaftarkan ke kontrol panel bisa dilakukan dengan menekan tombol registrasi yang ada di sisi dalam. Untuk wireless magnetic contact, mendaftarkan perangkatnya bisa dilakukan dengan menekan temper button. Lalu untuk key fob, kamera, dan lain-lain, pendaftaran ke sistem itu bisa dilakukan lewat menu khusus yang ada di aplikasi Hikconnect. Jadi penting banget, pasang Hikconnect-nya ya. Mendaftarkan detektor yang dibeli terpisah dari paket juga bisa dilakukan dan caranya juga sama, ya via Hikconnect juga. Apa yang terjadi setelah detektor udah didaftarkan ke sistem ya? Jadi detektor bisa dipasang ke tempat yang seharusnya. Lalu jangan lupa mengatur mode stay atau away untuk masing-masing detektor. Oke, sekarang kita masuk ke penggunaan. Setelah semua detektor kepasang di tempat yang semestinya, sistem udah bisa dipakai ya. Kita bisa arm atau disarm ya, bisa dilakukan melalui aplikasi Hikconnect atau dari key fob. Ya, key fobnya disediain, bisa langsung juga ya, nggak usah pakai handphone juga ya. Arming mode itu ada dua, stay mode atau away mode. Stay mode itu digunakan saat kita berada di daerah di mana detektor yang dipasang. Di mode ini yang ada di daerah di mana kita banyak beraktivitas seharusnya tidak aktif gitu. Jadi akan mengurangi false alarm yang bisa saja dipicu oleh kita sendiri gitu. Lalu ada away mode. Away mode ini digunakan saat kita tidak berada di daerah di mana detektornya dipasang ya. Semua detektor akan diaktifkan untuk memaksimalkan perlindungan di sini. Ada juga disarm yang berarti semua detektor dimatikan, tidak difungsikan. Kemudian untuk entry atau exit delay juga bisa diatur. Jadi saat kita beralih dari mode satu ke mode yang lain, ada jeda waktu untuk pengguna keluar atau masuk ke arah tanpa men-trigger detektor. Ini penting ya. Kemudian notifikasi via SMS dan telepon itu juga bisa diatur loh dari aplikasi ya. Jadi bisa banget itu. Kemudian bila dibutuhkan kamera bisa diatur juga untuk mengirim footage pre atau post alarm. Tapi hanya satu kamera yang bisa diatur ya. Untuk bekerja dengan satu detektor saja. Secara keseluruhan sistem ini hanya 2 detektor yang bisa dipasangkan dengan kamera. Kalau diperlukan sirine itu juga bisa dihubungkan ke sistem ini biar lebih ramai aja meriah pada saat ada intrusion ya. Oke, mengenai harga, kit yang satu ini yang lumayan canggih ini kit ini ya, sampai telepon loh bisa ya. Harga sekitar 3 jutaan. Enggak, saya kira tadinya bakal akan mahal banget, ternyata enggak juga karena ini kan kit utamanya ya. Nanti dengan kit ini kalian bisa mengembangkan dengan nambahin detektor-detektor yang lain. Oke, jadi kesimpulannya, ini sistem alarm yang sangat menarik ya. Sangat menarik. Pertama-tama kita lihat ini apa sih, begitu dipasang, mulai dipelajari, ini ternyata menarik sekali dan mulai kepikiran, bisa buat ini, bisa buat itu gitu ya. Setupnya ya memang nggak bisa dibilang sangat mudah, tapi harusnya nggak sulit. Apalagi kita bisa melalui aplikasi Hikconnect yang seharusnya paling mudah dilakukan dan kita juga bisa melakukan pengaturan dan menerima notifikasi walaupun tidak berada dalam jaringan lokal. Jadi dia tetap akan kirim ke kita, walaupun kita lagi di luar rumah atau di luar kantor. Tentunya selama smartphone kalian yang terinstall dengan Hikconnect itu nyambung ke internet ya. Setup juga bisa dilakukan melalui web dashboard di control panel karena control panel di kit ini sudah dilengkapi dengan web server untuk halaman pengaturan yang mudah diakses. Bisa juga ya. Lalu bisa juga pengaturannya itu melalui aplikasi IVMS 4200 di laptop atau desktop dari dalam jaringan lokal. Kemudian mendukung multiple network, ini yang sangat menarik sekali ya. Jadi bisa pakai Wi-Fi, Ethernet, 4G, 3G itu bersamaan. Jadi memastikan bahwa pasti kalau ada pelanggaran atau ada intrusi itu pasti laporannya nyampe gitu ya ke pemilik alarm ini.
Lalu tadi ada opsi untuk mengintegrasikan dua kamera CCTV ke sistem ya. Sayangnya cuma satu kamera bisa pasang ke satu detektor doang. Saya sedikit berharap ini karena detektornya bisa banyak banget ya. Ya mungkin ada 5 atau 6 atau lebih gitu ya yang bisa dipadu-padankan gitu. Lebih keren lagi harusnya. Tapi nggak masalah, harganya juga nggak mahal-mahal amat soalnya. Lalu jangkauannya luas, walaupun pada prakteknya jarak 800 meter itu akan sulit dicapai ya memang, karena kan itu dalam kondisi terbuka gitu ya, nggak ada gangguan. Tapi sistem ini seharusnya udah cukup buat rumah atau kantor dengan skala sedang, bahkan cukup besar mungkin udah bisa tercover sama dia. Nah, kelebihan lain yang saya suka juga, kontrol panelnya ini dilengkapi dengan baterai. Jadi kalau listrik mati, dia tuh masih bisa berjalan dengan normal. Lengkapi dengan 3G, 4G tadi juga bikin bener-bener dia bisa jalan terus gitu. Mau network mati apa segala macam ya, selama jaringan seluler nggak ikutan mati ya. Lalu kemudian yang terakhir yang kita suka banget adalah dia bisa mendukung 32 detektor wireless two-way ya. Dan kalau 32 merasa kurang cukup, itu ada varian lain sih sebetulnya yang detektornya bisa lebih banyak lagi. Tapi 32 dengan sistem kayak begini sudah luar biasa banyak, dan yang diberikan di sini ya cuma segelintir, masih bisa nambah-nambah lagi. Jadi bagaimana? Menarik kan? Ternyata sistem alarm udah bisa secanggih ini dan seterjangkau ini ya. Bahkan konektivitasnya juga sefleksibel ini ya. Saya tadinya pertama kali nggak nyangka bahwa dia bisa nyambung ke 3G atau 4G. Benar-benar nggak nyangka. Emang luar biasa. Selain canggih, harganya juga cenderung terjangkau. Saya Didi Irfan, Jagat Review TV.